Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube saya, Geria Patiung. Pada pembelajaran informatika kali ini, saya akan melanjutkan materi dari video pembelajaran sebelumnya. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas dan menjelaskan materi tentang dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Lalu pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu etika dalam penggunaan media sosial. Media sosial digunakan secara luas dan memberikan manfaat kepada penggunanya, meskipun juga disertai dampak buruk yang mungkin akan timbul. Oleh karena itu, kita semua sebagai pengguna media sosial perlu memahami beberapa aturan, etika, atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai panduan ketika menggunakan media sosial. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Bagian A yaitu menjaga privasi pribadi dan orang lain. Privasi merupakan kemampuan seseorang atau individual yang berusaha untuk menutupi atau melindungi informasi kehidupannya dari publik. Menjaga sebuah privasi sangatlah penting karena hal itu adalah rahasia pribadi kita yang tak boleh diketahui oleh orang lain. Untuk keamanan, penggunaan media sosial disarankan agar tidak memposting atau membagikan data yang bersifat pribadi. Hal ini disebabkan karena data tersebut dapat digunakan orang lain untuk melakukan kejahatan atau spamming yang sangat mengganggu. Beberapa contoh cara menjaga privasi orang lain yaitu yang pertama, tidak memfoto atau memvideo orang lain tanpa izin lalu menguploadnya di media sosial. Yang kedua, tidak menyebarkan nomor ponsel orang lain tanpa izin di media sosial atau membagikannya kepada teman. Yang ketiga, tidak mengajukan pertanyaan yang terlalu mendalam atau bersifat personal kepada seseorang di media sosial. Yang keempat, tidak menyebarkan chat pribadi sembarangan di media sosial. Adapun salah satu alasan penting mengapa kita perlu menjaga privasi di media sosial adalah agar wibawa kita dapat terjaga dengan baik. Pasalnya, dengan terlalu sering mengumbar privasi di media sosial, hanya akan membuat citra diri kita menjadi tidak baik. Bagian B yaitu hati-hati dalam memposting sesuatu. Sebelumnya, kita telah membahas apa saja yang tidak boleh dilakukan di media sosial dan dilarang oleh undang-undang. Oleh itu, hindari memposting hal yang dapat menyinggung isu SARA, menghina pribadi atau kelompok tertentu, provokasi, ujaran kebencian, ancaman, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus hati-hati memposting hal-hal lain yang memungkinkan suatu saat akan kita sesali atau memberi rasa malu. Bagian C yaitu memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Komentar adalah tanggapan yang ditujukan kepada karya seseorang yang tujuannya hanya untuk menerangkan atau menjelaskan dari karya seseorang tersebut. Karya yang dimaksud di sini adalah karya yang bersifat informasi, antara lain berita, cerita, artikel, pidato, persoalan, dan sebagainya. Ketika membaca postingan atau komentar orang lain, kita akan tergoda untuk memberikan komentar yang bernada menyerang, menyalahkan satu pihak, dan berbagai komentar negatif lainnya. Dalam kondisi seperti ini, kita harus berhati-hati dan berusaha menahan diri. Komentar negatif tidak akan mengubah apapun, kecuali menghabiskan energi untuk saling berbalas di media sosial. Bagian D yaitu menggunakan bahasa yang baik. Ketika memposting sesuatu atau memberi komentar, pergunakan kata-kata dan bahasa yang memenuhi norma kesopanan. Penggunaan kata-kata dan kalimat yang kurang sopan dapat mengundang konflik di media sosial. Maka dari itu, alangkah baiknya kita selalu menggunakan kata-kata yang sopan dan santun karena pribadi seseorang akan tercermin dari bahasa yang digunakan ketika bertutur kata. Bagian E yaitu tidak memposting konten negatif. Pengertian dari konten negatif di media sosial tidak hanya mencakup pornografi atau perjudian, tetapi dapat diperluas dan mencakup konten-konten yang memuat kekerasan, korban kecelakaan, mayat, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap binatang. Memposting konten-konten tersebut dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna lain. Oleh karena itu, jadilah pengguna sosial media yang bijak. Jangan asal posting konten, tak perlu detail mencantumkan informasi, jaga etika, selalu waspada, dan ikutilah konten-konten yang positif. Bagian F yaitu menghargai karya orang lain.
Ketika memposting atau membagikan sesuatu, kita harus memperhatikan hak karya orang lain atas sesuatu tersebut. Memposting ulang foto, tulisan, atau karya lain tanpa izin atau menyebutkan sumber aslinya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Meskipun orang tersebut tidak akan membawa kamu ke ranah hukum, kamu dianggap telah melanggar hak cipta dan privasi orang lain. Bagian G yaitu tidak membagikan berita palsu atau hoaks. Media sosial telah menjadi salah satu tempat yang subur untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. Hal ini disebabkan karena banyak pengguna media sosial yang malas mengecek berita yang telah menyebar. Pengguna media sosial membagikan berita berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Contohnya, jika suka dengan artis A atau tokoh politik X, semua berita baik dari tokoh tersebut langsung dipercaya dan dibagikan. Sebaliknya, jika tidak suka terhadap artis B atau tokoh politik Y, semua berita yang buruk terhadap tokoh tersebut akan langsung diterima dan dibagikan, tanpa pernah mengecek apakah berita tersebut benar atau hoaks. Seperti telah dinyatakan sebelumnya, sebagai pengguna media sosial yang baik, kita harus mengecek terlebih dahulu kebenaran suatu berita. Bagian H atau yang terakhir, yaitu menggunakan etika komunikasi yang baik. Media sosial digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik yang sudah dikenal di dunia nyata maupun yang hanya dikenal di dunia maya. Jika kita menggunakan medsos untuk berkomunikasi dengan orang lain, jalur pribadi, gunakanlah etika berkomunikasi yang baik. Jangan lupa memulai percakapan dengan kata salam. Ketika ingin menyampaikan maksud, gunakanlah 3 kata ajaib yang berlaku umum, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Gunakan kata maaf ketika sudah mengganggu, kata tolong untuk menyampaikan permintaan, dan tutup dengan kata terima kasih di akhir kalimat. Penggunaan kata-kata tersebut akan menunjukkan kamu sebagai orang yang terdidik dengan baik dan mempunyai perilaku yang baik. Dengan memperhatikan etika dan beberapa aturan tersebut, diharapkan kamu dapat menggunakan media sosial dengan nyaman, menyenangkan, dan terhindar dari masalah yang tidak perlu. Sekian seluruh penjelasan materi dari saya mengenai etika dalam penggunaan media sosial. Kiranya materi kali ini dapat kalian pelajari dan kalian pahami dengan baik ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!